Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai, kita buka pelajaran kita terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dan apa yang kita pelajari ini akan membawa keberkahan dan akan bermanfaat untuk kehidupan yang akan datang. Pelajaran kita masih melanjutkan pelajaran kemarin, yaitu kerajinan bahan limbah keras. Nah, kalau minggu kemarin kita bicara mengenai jenis dan karakter limbah keras organik. Nah, pekan ini kita bicara mengenai jenis dan karakter limbah keras anorganik. Kalian tentu masih ingat kan apa itu limbah keras anorganik? Iya. Bagus. Jadi limbah keras anorganik adalah limbah yang tidak dapat atau sulit diurai. Nah, kita lanjut. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Gambar berikut adalah dua kerajinan. Yang pertama itu bisa digunakan untuk alat-alat tempat segala macam ya. Bisa kalian tempatkan segala macam kebutuhan harian yang kecil-kecil, dan sebelah adalah vas bunga. Nah, dua-duanya ini terbuat dari apa? Betul, yang pertama adalah terbuat dari botol minuman plastik, dan yang kedua ini adalah dari keramik. Oke, kita lanjut. Keramik yang dihias pastinya ya, dan ini udah ditambahi dengan detail sedikit. Oke, kita lanjut ya. Limbah organik, limbah keras anorganik yang dapat didaur ulang yaitu biasanya itu plastik, pecahan keramik, pecahan kaca, dan potongan logam. Limbah-limbah keras anorganik dapat dipilah-pilah sesuai dengan kebutuhan. Jika dinilai tidak layak, ya tidak usah digunakan sebagai bahan kerajinan. Kalau misalnya itu layak, ya dipakai. Kalau tidak layak, ya bisa dimusnahkan dengan cara dilebur atau dengan dibakar saja. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah yang pertama kita bahas adalah kerajinan limbah plastik. Limbah plastik ini adalah paling banyak kita jumpai di sekitar kita, limbah rumah tangga, perkantoran, dan lain-lain. Nah, limbah plastik ini merupakan limbah yang cukup mudah digunakan. Cukup kalian cuci dan bersihkan menggunakan deterjen tentunya ya, dan pembuatannya pun cukup dengan menggunakan alat sederhana seperti pisau dan gunting saja, dan semua kalian memilikinya di rumah. Kita akan contohkan proses pembuatan hiasan kaca atau cermin. Nah, bahan yang digunakan apa saja sih? Nah, bahan yang digunakan adalah aneka atau bermacam-macam atau jenis-jenis limbah plastik. Tentu saja kalian cari yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua adalah pewarna. Kenapa diwarnain? Supaya lebih cantik gitu. Meskipun kalau warnanya sudah warna bawaan dari botol tersebut sudah bagus, tidak perlu diwarnain ulang. Yang selanjutnya adalah isi dari lem tembak. Selanjutnya adalah alat yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah cutter atau bisa juga pisau yang tajam ya, biasa disebut dengan pisau kertas. Yang kedua adalah gunting. Selanjutnya adalah lem tembak. Yang terakhir adalah bor. Nah, kita lanjut. Ini adalah proses pembuatan. Jadi di sini kita akan membuat sebuah kaca ya. Kaca yang tepiannya, pinggirannya dihias dengan sendok. Yang pertama adalah kalian patahkan sendok plastik yang biasa kalian dapatkan kalau kalian dapat nasi box atau beli nasi bungkus ya, atau nasi uduk. Nah, kalian patahkan, ambil yang lengkungannya. Kemudian warnai dengan menggunakan cat semprot. Ya, warnanya ini boleh apa saja sesuai dengan selera kalian. Yang selanjutnya adalah siapkan alas berupa triplek, biasanya dibentuk lingkaran.
supaya cantik ya, meskipun tidak harus lingkaran. Kalau kalian pengen yang berbentuk persegi juga boleh. Kemudian lubangi bagian tengah triplek dan susun sendok tadi secara memutar. Tentu saja kalau kalian bentuknya kotak ya, kalian harus membuat bentuknya kotak juga, tapi ini dicontohkan adalah yang memutar. Yang selanjutnya adalah kalau sudah selesai semua ditempel memutar, kalian tinggal menempelkan cermin di bagian belakangnya gunakan lem ya. Nah, kalau sudah jadi cantik kan, jadi berbeda dengan yang kalian pakai biasanya. Oke, kerajinan yang selanjutnya, nah ini adalah contoh-contoh produknya. Nah, untuk membentuk dengan sendok itu sebenarnya tidak harus cermin saja. Ini contohnya adalah apa ya namanya, kap lampu ya. Kap lampu ini yang A ini kap lampu, yang B ini adalah keranjang yang bisa digunakan untuk belanja. Ini cukup kuat. Yang ini adalah tempat-tempat aksesoris. Jadi bisa didirikan ini dari apa? Ya dari tempat botol minum ya, bawahnya botol minum dipotong. Tuh, atasnya bisa ditempatkan misalnya kalian punya bros atau kemudian punya peniti, jarum peniti, ini bisa diletakkan di sini, cukup cantik. Oke, selanjutnya adalah cus. Nah, kerajinan dari pecahan keramik. Proses pembuatan keramik ini harus hati-hati. Kenapa? Pecahan keramik membutuhkan tingkat kehati-hatian yang cukup tinggi. Kenapa? Mengingat material yang cukup keras dan tajam. Meskipun begitu, yang kalian tahu adalah bahwa kerajinan dari keramik ini cukup menarik dan agak jarang ya kalian temui ya. Nah, yang akan kita lihat adalah menghias pot dengan pecahan keramik. Bahan apa yang dibutuhkan? Yaitu keramik itu sendiri, pecahan keramik. Kemudian lem fox atau biasa disebut dengan lem putih ya. Lem kuning ya, lem kuning salah Ibu. Kalau lem putih itu lem kertas, ini lem kuning. Kemudian adalah semen putih. Nah, kalau tidak ada boleh semen biasa, tidak harus semen putih. Kemudian yang selanjutnya adalah setelah kita lihat bahan, kita lihat alat yang digunakan. Yang pertama adalah palu. Untuk apa palu? Palu digunakan untuk membentuk pecahan keramik atau motif keramik tadi yang kita butuhkan. Yang selanjutnya adalah amplas. Amplas gunakan untuk mengikir atau memperhalus bagian tepi dari amplas tersebut. Supaya apa? Supaya tidak tajam. Karena kalau tajam, pecahan keramik bisa melukai tangan kalian. Kemudian serbet. Serbet ini digunakan untuk membersihkan setelah kalian menempel dan memberikan semen ya. Itu harus dibersihkan supaya bersih lagi. Terus selanjutnya adalah proses pembuatan. Yang pertama adalah keramik dipecah-pecah menggunakan palu. Jadi gunakan, sesuaikan dengan ukuran dan bentuk yang kalian inginkan. Bentuk ukuran kecil, kumpulkan yang berwarna dengan yang berwarna sesuai dengan keinginan. Kemudian buat sketsa pada vas dan tempelkan pecahan keramik. Ini kebetulan bentuknya adalah bunga. Jadi detail untuk tengahnya bisa menggunakan warna gelap, sedangkan sisi luarnya bisa menggunakan warna yang terang. Kemudian tempelkan semua pecahan keramik sesuai dengan pola. Ini bisa sesuai selera juga. Nah, kemudian kalau sudah, berikan semen pada rongga hingga merata. Untuk fungsinya apa? Fungsinya supaya nempel. Jadi supaya semuanya semua tadi kan pertama ditempel pakai, yang ini ditempel pakai lem ya. Kemudian kalau sudah ditempel kan terakhir menggunakan semen. Nah, karena menggunakan semen kan harus dibersihkan. Nah, kemudian kalau sudah dibersihkan, kemudian yang terakhir adalah diratakan dan dibersihkan menggunakan lap. Kemudian selanjutnya ini adalah contoh yang sudah selesai dihias dengan menggunakan keramik. Ini adalah gajah, miniatur gajah. Jadi setelah ditempel dengan keramik, dan ini adalah guci. Nah, vas bunga atau guci cukup cantik dan unik. Nah, ini adalah tempat pensil ya, bentuknya menjadi lebih unik, beda dengan yang lain.
Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah kerajinan dari kaca atau beling ya. Kalian tahu ya, beling. Pengolahan kaca dilakukan dengan cara yang pertama. Nih agak sedikit unik ya. Kumpulkan pecahan kaca dalam karung, kemudian dipukul-pukul dari luarnya menggunakan kayu. Ukuran serpihan kaca tidak terlalu halus, cukup hingga menjadi bongkahan kecil saja agar mudah dicetak. Siapkan cetakan. Cetakannya terbuat dari keramik yang dibakar hingga suhu melebihi suhu bakar kaca agar kaca dapat dibentuk menyerupai cetakan. Yang ketiga, lapisan cetakan menggunakan kaulin atau alumina yang dicairkan agar pada saat meleleh kaca tidak menempel pada keramik. Bakar kaca yang telah dimasukkan dalam cetakan ke dalam tungku keramik. Bakar hingga menjadi 650 sampai 900 derajat Celcius, tergantung dari ketebalan kaca itu sendiri. Kemudian siapkan tatakan untuk aksesoris seperti cincin atau kalung. Masukkan kaca yang sudah dicetak dalam tatakan cincin atau kalung tadi. Ini jarang dibuat di industri rumahan ya, makanya tidak ada contoh cara membuat. Nah, ini hanya ada bahan saja. Bahannya adalah pecahan botol kaca dan pecahannya. Dihaluskan. Selanjutnya adalah contoh hasil alatnya. Alatnya ini adalah pemanggangnya, tuku pembakaran maksudnya, ini salah nulis. Kemudian ini palu yang digunakan untuk menghancurkan. Ini adalah karung. Yang selanjutnya adalah mangkuk untuk membuat cetakan. Nah, gitu ya. Ini adalah salah, ini bukan contoh proses pembuatan, tapi adalah contoh dari hasil karyanya ya. Ini ada vas bunga dan ada aksesoris ya. Oke, kita sudah sampai pada akhir pertemuan. Tugas kalian pekan ini adalah yang pertama. Apabila kalian memiliki botol plastik di rumah, pasti banyaklah di sekitar kalian. Biasanya kalian sering kalau suruh buat kerajinan adalah pot bunga. Karena apa? Gampang, cepat, tinggal dipotong, dihias. Nah, yang ibu tanyakan adalah, kalau kalian selain membuat pot bunga, kerajinan apa saja yang bisa kalian buat menggunakan botol plastik? Yang kedua, tentu kalian kalau habis lebaran banyak dong botol-botol sirup. Nah, bekas botol sirup setelah perayaan lebaran itu pasti banyak di rumah. Nah, apa yang kalian lakukan dengan botol tersebut supaya menarik dan bermanfaat? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Nah, jangan lupa like dan subscribe juga bagi yang belum. Selamat belajar. Semoga kita semua selalu sehat. Amin. Ibu tutup dengan baca alhamdulillah dulu yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum